Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis tafsir Al-Quran. Tentunya alhamdulillah masih di tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam ini kita akan baca ayat ke-49 dan 50 insyaallah ta'ala, dua ayat. Dan mulai dari 49 ini serta beberapa ayat setelahnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nikmat-nikmat yang perlu diingat oleh Bani Israel yang Allah berikan kepada mereka. Karena kan sudah dua kali kita dapat ayat seruan Allah terhadap Bani Israel untuk mengingat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Apa saja itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Maka mulai dari ayat 49 ini akan disebutkan di antaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ini di antara nikmat. Wa id maknanya ya, dia dhorof lima madha, dia digunakan untuk waktu yang telah lewat, digunakan biasanya untuk waktu yang telah lewat, yaitu sesuatu yang telah terjadi, untuk mengingatkan orang. Ingatlah ketika najjainakum, kami menyelamatkan kalian. Kalian di sini Bani Israel. Ini penyebutan nikmatnya. Ingatlah ketika najjainakum, ditasydid. Padahal bisa dikatakan najai. Cuman karena banyaknya pertolongan Allah kepada mereka, ditasydid. Najjainakum. Itu menunjukkan sering. Karena orang yang belajar bahasa Arab, khususnya ilmu sorof, kata ketika diubah menjadi pola yang ditasydid tengahnya, itu menunjukkan makna sering, selalu. Contoh sederhananya begini, dorobah atau akalah, itu artinya, akalah artinya makan. Tapi kalau dikatakan akala di tasydid, itu artinya sering makan, selalu makan. Iya, sama dengan ini. Ketika dikatakan najah, selamat. Tapi kalau dibilang najah, selalu selamat, sering. Makanya Allah katakan wa'id, ingatlah ketika sebelumnya. Najjainakum, kami selalu menyelamatkan kalian. Min ali Fir'aun,
dari para pengikut Fir'aun. Al sebenarnya kalau kita buka kamus keluarga. Pada dasarnya artinya. Tapi juga al digunakan untuk pengikut seseorang. Makanya ketika kita katakan al Muhammad, pengikut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan pengikutnya Muhammad. Jadi al pengikut artinya. Iya, pengikut artinya. Walaupun bisa diartikan keluarga. Walaupun bisa diartikan keluarga. Di sini yang diartikan bukan keluarga Fir'aun, tapi pengikut Fir'aun. Wa idnajainakum min ali Fir'aun. Jadi artinya, ingatlah ketika kami selalu menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Yang Fir'aun ini maksud, kan semua raja Mesir dikatakan Fir'aun. Ini gelar untuk raja Mesir. Semua raja Mesir namanya Fir'aun. Tapi Fir'aun yang diinginkan di sini adalah Fir'aun yang berkata, Ana Rabbukumul A'la. Yang Nabi Musa berdakwah kepadanya. Yang mengatakan, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun yang itu. Yang ditenggelamkan di laut. Karena tidak semua raja Mesir ditenggelamkan di laut. Yang ditenggelamkan di laut itu yang Musa berdakwah kepadanya, yang mengambil Musa sebagai anaknya. Itu yang dimaksud di sini. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian, yaitu wahai Bani Israel, dari ali Fir'aun, dari pengikutnya Fir'aun, dan masuk di dalamnya juga Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, siksaan yang sangat buruk. Karena dulu awal waktu Nabi Yakub pindah ke Mesir dari Palestina, pindah ke Mesir waktu kemarau panjang menimpa negeri Palestina dulu, yang mereka kegiatannya adalah bercocok tanam gandum dan yang lainnya. Maka sebelumnya kan anaknya Yakub, Yusuf, kan dijual dan dibeli oleh Raja Mesir yang kebetulan waktu itu tidak punya anak. Singkat cerita, sampai setelah masuk penjara apa semua itu, akhirnya kan Yusuf, anaknya Yakub yang hilang dari kecil itu, dijual dari kecil, besar dan menjadi orang penting di kerajaan Mesir. Iya, sebagai pengatur dari pertanian mereka. Ketika paceklik kemarau yang panjang, yang mana di Mesir juga terjadi itu, cuman berkat sebab mimpi dari rajanya dan ditakwil oleh Yusuf itu, bahwa mereka akan berhasil panen 7 tahun. Kemudian 7 tahun ini harus disimpan tetap di atas tangkainya supaya tidak rusak. Jadi mereka panen tidak dirontokkan dari tangkainya. Karena padi gandum itu kalau sudah dirontokkan dari tangkainya akan rusak cepat. Makanya orang-orang dulu kalau padi yang mereka simpan lama itu, dia simpan di tangkainya, dia ikat dan dia gantung. Karena itu cara untuk mempertahankannya. Itu cara dari dulu begitu. Jadi mereka, Nabi Yusuf menyimpannya itu. Akhirnya terjadi kemarau yang panjang, mereka tetap punya persediaan. Makanya sampai pada akhirnya Nabi Yusuf ketika dia tahu bahwa
keluarganya kesusahan, dia kabarkan bahwa dia masih hidup. Dan Nabi Yakub tentunya yang tadinya buta karena sedih hilang anaknya, menjadi melihat kembali dan diangkut semua ke Mesir. Kan bagus kehidupannya, bagus kehidupannya, mereka dimuliakan Bani Israel di Mesir. Sampai datanglah masanya, ini jauh, sudah jauh masanya Raja Mesir yang ini. Kita langsung singkat, sudah jauh dari masanya Yusuf, sudah jauh. Iya, jauh dari masanya Yakub. Mereka disiksa, dijadikan budak, pelayan di Mesir. Di Mesir, Bani Israel. Laki-lakinya disuruh kerja paksa, perempuannya dijadikan pelayan. Bahkan sebentar akan ada penafsiran, mereka laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup. Di atas sebuah tafsir yang kita akan sebutkan sebentar. Intinya Fir'aun yang ini, ya, generasinya ini merendahkan Bani Israel, keturunannya Yakub yang berada di Mesir. Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang buruk. Di antara bentuk siksaannya, yudzabbihuna abna'akum. Sama juga, ini pakai tasdid huruf tengahnya, yudzabbihun, yudzabbihun, padahal bisa dikatakan yadbahun. Mereka selalu menyembelih. Di ayat yang lain, di surat Al-A'raf dikatakan sanuqattilu, kami akan membunuh, ucapan Fir'aun. Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, kami akan nuqattilu, sama di tasdid juga, kami akan membunuh anak-anak laki-lakinya mereka dan membiarkan perempuannya hidup. Artinya disembelih di sini, dibunuh. Abna'akum, anak laki-lakinya kalian. Wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan dari kalian. Ini kapan terjadinya? Apakah sebelum diutus Musa atau setelah diutus Musa? Mereka dibunuh ini, yang diingatkan ini. Ada dua tafsir. Tafsir pertama, setelah Nabi Musa diutus. Iya, singkat cerita lagi, kan Nabi Musa dipelihara di keluarga Fir'aun, yang nanti sebentar kita akan syaratkan sedikit kisahnya. Dipelihara di keluarga kerajaan. Karena juga takdirnya ini, Raja Mesir yang ini juga tidak punya anak. Tidak punya anak. Iya, cuman beda cerita. Waktu Yusuf, Raja Mesirnya bagus. Bahkan dia muliakan Yusuf. Kalau ini rajanya tidak bagus. Iya, itulah kadang di penguasa, kadang ada yang bagus, kadang datang lagi yang tidak bagus. Datang lagi tidak bagus, dan setelah tidak bagus itu ada lagi yang bagus. Ujian untuk kita semuanya. Ya, dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan ini adalah setelah Nabi Musa diutus. Terjadinya ini. Ketika Nabi Musa kan besar di kerajaan Fir'aun, sampai jadi anak muda, sebelum umur 40 tahun, terjadi sebuah kejadian bahwa orang satu suku dengannya, itu dari Bani Israel, ia bertikai, berkelahi dengan sukunya Fir'aun.
Maka dia minta tolong kepada Musa. Minta tolong kepada Musa. Akhirnya Musa meninjunya. Mati. Itu orang. Satu kali tinju. Karena Nabi Musa, Masya Allah, beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang sangat kuat. Iya. Dia pernah pukul batu yang bawa lari pakaiannya di sungai. Berbekas. Batu sungai. Iya. Karena itulah sebab takdir. Akhirnya beliau keluarlah dari Mesir ke Madian. Dari Mesir ke Madian. Di Madian, di sanalah beliau tinggal sampai mendekati masa kenabian. Di sana beliau menikah, ya, dengan seorang perempuan di Madian. Anaknya pengembala, anaknya si pengembala yang bapaknya sudah tua, tidak punya laki-laki yang mengembalakannya. Yang Nabi Musa bantu. Waktu itu akhirnya ayahnya menawarkan Nabi Musa untuk menikahi putrinya dengan mahar 8 tahun mengembala. Dengan pilihan kalau Nabi Musa mau memenuhi 10 tahun, itu dari Nabi Musa. Yang jelas bapaknya bilang maharnya 8 tahun mengembala. Kalau mau ditambah boleh 10. Maka kata ayahnya itu dari kamu saja kalau mau. Akhirnya mereka sepakat, Nabi Musa menikah di situ. Tinggal menyembala sampai selesai masanya. Akhirnya kembali ke Mesir. Singkat cerita, di perjalanan dari Madian ke Mesir, disitulah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pulang ke Mesir, malah mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Ketika Nabi Musa mengajaknya beriman, sementara dia mengaku Tuhan untuk negeri Mesir, disinilah Fir'aun berkata, uqtulu abna'al ladina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum. Fir'aun berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki yang beriman bersamanya dan biarkan hidup perempuannya. Kenapa bisa? Karena suatu kaum kalau sudah mati laki-lakinya, maka tetap akan tertindas perempuannya. Iya, ini yang dia mau lakukan. Inilah yang dikatakan tadi. Ini tafsir pertama. Ini terjadi setelah Nabi Musa berdakwah. Maka Fir'aun memerintahkan pasukannya, para pengikutnya, semua laki-laki yang lahir bunuh. Biarkan perempuannya. Biarkan perempuannya. Iya, karena dengan tidak adanya laki-laki, maka kaum ini, yaitu Bani Israel yang ada di Mesir, akan sirna. Ini cara. Ini cara. Dan ini cara orang kafir dari dulu bahkan sampai sekarang ini. Kita dapat peperangan pemikiran sekarang. Di kaum muslimin paling laris KB. Untuk membatasi keturunan. Itu dari orang kafir. Karena kapan sedikit anaknya kaum muslimin, sedikit muslim. Sedikit muslim. Itu programnya mereka. Itu adalah programnya mereka. Karena sekarang tidak mungkin dia bunuh semua, kan begitu. Caranya, sebelum itu tidak jadi. Itu yang mereka lakukan. Itu pemikiran dari dulu. Orang-orang yang mau merendahkan agama Allah. Jadi dia bunuh laki-laki, anak laki-lakinya, anak-anaknya. Dan dia biarkan hidup perempuannya. Ini satu tafsir. Tafsir kedua, disebutkan oleh Al-Imam juga Al-Hafidh Ibnu Katsir bahwa
ini terjadi sebelum Musa lahir. Maksudnya apa yang terjadi? Yaitu tukang sihirnya Fir'aun, peramalnya, meramalkan bahwa akan lahir seorang anak di tahun ini, laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan. Sehingga Fir'aun ketika mendengarkan peramalnya itu, dia perintahkan pengikutnya tidak membiarkan dari keturunan Bani Israel yang lahir laki-laki, kecuali dia bunuh. Kecuali dia bunuh. Inilah yang diceritakan. Iya, inilah yang diceritakan. Tapi namanya takdir Allah. Waktu itu ibunya Nabi Musa, waktu lahirkan Musa sembunyi-sembunyi, dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuang anaknya ke sungai Nil. Hanyutlah dan dipungut oleh keluarga Fir'aun karena dia tidak punya anak. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, fa'alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani. Kata Allah kepada ibunya Nabi Musa, buang dia ke sungai. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, karena Allah yang menjaganya. Maka dipungutlah oleh Fir'aun yang dia katakan qurratu ainin li walak. Pungut dia untuk menjadi penyejuk mata kita, penyejuk mataku dan matamu, yaitu istrinya yang bilang. Padahal Fir'aun tidak mau membiarkan laki-laki hidup. Tapi kan yang dia mau tidak biarkan Bani Israel, ini dia tidak tahu dari mana. Ditambah lagi itu perintah dari istrinya. Iya, namanya biar raja, istri tetap di atasnya. Wah, sejahat-jahatnya Fir'aun tetap di bawah istrinya ya. Jadi kita gimana ini? Iya. Kalau saya ustadz, istri ustadzah ya. Nah ini harus dipahamin. Ternyata kalah dia. Istrinya yang bilang, pungut itu. Jadi itu penyejuk mataku dan matamu. Disinilah selamat dia. Kenapa tidak terbunuh? Ini satu tafsir. Ini salah satu tafsir. Yang Allah ingatkan di sini adalah sebelum diutusnya Musa. Dan dua tafsir ini semuanya mengandung kemungkinan. Dan dua-duanya bisa terjadi. Karena memang terjadi dua-duanya. Dua-duanya masuk dalam ayat yang Allah ingatkan. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari siksaan itu. Kami selamatkan kalian dari siksaan Fir'aun yang membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan Allah katakan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Pada yang demikian itu adalah bala'un 'adzim, ujian yang sangat besar, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Itu ujian. Ujian dibunuh anak-anaknya, disiksa. Itu ujian. Dan ketika Allah katakan mir rabbikum, dari Rabb kalian, berarti apapun yang kita dapatkan, apakah itu kebaikan ataupun kesusahan, mir rabbikum, itu dari Rabb kalian. Ini yang diingatkan kepada kita. Ini yang diingatkan kepada kita. Kalau kita ditimpa oleh kenikmatan, itu mir rabbikum, itu dari Rabb kalian. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kata Allah di ayat yang lain, tidak ada dari apapun yang kalian rasakan berupa nikmat kecuali pasti itu dari Allah. Tidak ada nikmat apapun itu dari kebaikan dari Allah, kecil ataupun besar. Iya. Sebaliknya juga, apapun yang kita rasakan berupa kesusahan, lihat ini,
dibunuh anak-anaknya, dibiarkan hidup laki-laki perempuannya. Allah katakan, bala'um min rabbikum. Itu adalah ujian dari Rabb kalian. Itu ujian. Iya. Dan di sini nanti melahirkan kesyukuran. Seharusnya di Bani Israel. Tapi kalau kita, ini kesyukuran. Ketika ada ujian, apakah kebaikan ataupun keburukan, kita harus yakin itu dari Allah. Supaya kita mensyukuri nikmatnya. Inilah yang diingatkan kepada Bani Israel. Ingat, kami selamatkan kalian. Kami selamatkan kalian. Dari itu. Iya. Kan kesudahannya untuk siapa? Memang tadinya susah. Setelahnya apa yang terjadi? Yang tenggelam siapa? Yang binasa siapa? Yang tetap hidup siapa? Di ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa id sama. Dan ingatlah. Ini langsung ringkas ini ya. Sebenarnya kan lama ini, lama proses ini. Disiksa, Nabi Musa tetap berdakwah. Pada ujungnya Allah perintahkan Musa untuk mengajak kaumnya keluar dari Mesir karena mereka disiksa. Bayangkan tukang sihirnya saja Fir'aun yang ketika melihat apa yang dilakukan oleh Musa bukan sihir, kan mereka lemparkan tali-talinya jadi ular. Setelah itu Nabi Musa lempar tongkatnya. Mereka hanya dihayalkan di matanya orang ular. Tapi ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Atas kehendak dari Allah. Maka tukang sihir semua yang hadir beriman. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Ini betul mukjizat dari Allah. Beriman. Apa yang terjadi? Disiksa oleh Fir'aun. Dia katakan, kalian beriman sebelum saya izinkan. Disiksa, dipotong, dibunuh, disalib. Bayangkan, orang-orang yang beriman bersamanya, bersama Musa, disiksa. Maka pada ujungnya, Allah perintahkan untuk keluar dari Mesir. Saat mereka keluar, ditahu oleh Fir'aun. Maka Fir'aun seperti dibilang oleh kaum musyrikin. Tapi kesudahan tentunya sekali lagi pasti untuk orang beriman. Ketika Fir'aun Nabi Musa mengajak dan Nabi Harun mengajak Bani Israel yang beriman untuk keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun bersama tentaranya dengan niat kita habisi saja mereka ini. Kita selesaikan mereka, maka keluar mereka seluruhnya dengan pasukannya. Iya. Disinilah. Sampai di pinggir laut. Iya, yang antara laut ini seberang sudah Palestina tentunya. Nabi Musa yang mengajak lari kaumnya itu. Ketika melihat Fir'aun sudah dekat, kata kaumnya, innala mudrakun. Kita akan didapat. Terkepung kita ini. Setelahnya laut, sebelah sini Fir'aun dan pengikut. Tapi Nabi Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi. Sekali-sekali tidak mungkin. Saya punya Rabb. Ini keyakinannya. Saya punya Tuhan. Iya. Maka inilah yang akan terjadi di sini. Wa id faraqna bikumul bahr. Ingatlah ketika faraqna, kami belah untuk kalian laut. Kan Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut.
Allah wahyukan kepadanya, kepada Nabi Musa. Iya, Allah katakan kepada Nabi Musa, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Saya telah wahyukan kepada Musa. Ini kan perintah dari Allah, dia lari. Dia keluar dari Mesir untuk berjalan malam kan. Waktu itu di akhir malam, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berkeluar bersama kaumnya. Fadrib lahum tariqan fil bahari yabasan la takhafu darokan wala taksha. Kuasanya Allah juga perintahkan kepada Musa, langsung singkat ceritanya ini, untuk pukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi 12 seperti gunung. Kata Allah, yabasan, langsung kering. Kebiasaan kita kan kalau tanah turun hujan pasti becek, kan begitu kan? Ini mukjizat, ini di luar daripada pikiran kita. Padahal ini laut tidak pernah berhenti menyiramnya. Langsung yabasan, kata Allah, kering. Mereka semua pun lewat sampai ke seberang. Firaun kejar juga di laut yang sudah kering tadi terbelah. Ketika dia di tengah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan air tadi. Inilah yang Allah ingatkan. Ini nih ayatnya. Wa id faraqna bikumul bahra. Ingatlah ketika kami belahkan untuk kalian laut. Siapa yang bisa melakukan itu? Seharusnya nikmat yang seperti ini mereka ingat. Dan seharusnya dia akan beriman kepada Nabi Muhammad supaya tidak terjadi itu. Kan mereka selamat karena beriman kepada Musa. Seharusnya mereka lakukan. Dan itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi puasa Asyura. Dan kita Islam puasa juga. Karena Nabi bilang kita lebih berhak merayakan itu daripada mereka. Iya. Ini diingatkan. Wa id faraqna bikumul bahr. Ingatlah ketika kami belahkan untuk kalian laut. Fa anjainakum. Kami pun selamatkan kalian. Kami pun selamatkan kalian. Masya Allah. Diselamatkan. Di laut bisa berjalan. Dibelahkan laut. Nikmat apa ini? Ini kan nikmat yang sangat besar. Coba kalau tidak. Kan selesai mereka. Kan sisa ini yang hidup. Anak-anak sudah dibunuh. Sisa yang lebih banyak perempuan. Sisa yang lebih banyak perempuan. Tapi Allah selamatkan mereka. Fa'anjainakum, kami selamatkan kalian. Wa'aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat. Kan dia sudah sampai seberang. Ketika sampai seberang, dia menengok kembali ke belakang. Mereka masih mengejar kita atau tidak? Lautnya kembali, mereka lihat. Mereka saksikan Fir'aun dan pengikutnya tenggelam. Bahkan Fir'aun tapi sudah terlambat. Allah katakan di Quran, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sudah terlambat. Sampai dia didapati oleh al-gharq, air kembali, tidak bisa lagi selamat. Air kembali. Dia sudah mau tenggelam, nyawa sudah berada di tenggorokan. Dia bilang, saya beriman. Fir'aun itu, saya beriman bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali yang Bani Israel beriman terhadapnya, dan saya termasuk muslim. Terlambat.
Tidak berguna percaya kalau sudah turun musibah, kalau sudah mau meninggal. Sebelumnya, di mana sebelumnya? Cuman Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasadnya supaya jadi ayat. Allah berkata, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman qalbaka ayah." Pada hari ini kami akan selamatkan badanmu, nyawanya tidak lagi. Nyawanya tidak selamat. Kami akan selamatkan badanmu. Sampai sekarang masih ada badannya. Itu orang sekarang mungkin bilang ini karena apa? Pengawetnya. Bukan, Allah. Untuk apa? Litakuna liman qalbaka ayah, supaya jadi ayat untuk orang-orang setelahmu. Hati-hati menjadi Fir'aun. Itu kesudahan. Tenggelam di laut. Itu pelajaran. Wa antum tandur. Kalian melihat itu. Itu nikmat. Kan dikalahkan musuh itu nikmat. Nikmat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan sahabat. Ini kan pernah terjadi di kita, di umat Islam. Iya, waktu perang Badar di tahun kedua Hijriah. Waktu itu di bulan Ramadan, kaum musyrikin 1000 orang memerangi kaum muslimin sedikit. Iya. Hanya ada 215 atau 213. Tapi menang. Kaum muslimin selamat. Selamat. Dan kaum musyrikin terbunuh 70, ditawan 70. Waktu perang Badar kalah, perang Uhud kalah di tahun kemudian, di tahun ketiga, Allah ingatkan, kan sebelumnya kalian menang. Itu namanya nikmat. Mengalahkan musuh itu nikmat. Ini yang Allah ingatkan kepada Bani Israel. Inilah nikmat Allah kepada mereka. Yang disebutkan sebelumnya, ingatlah nikmatku atas kalian. Ini nikmat ini. Selamat dari pembunuhan. Selamat dari siksaan. Selamat bahkan ketika Fir'aun mengejar dan ingin menghabisi mereka. Ini nikmat. Ini harus diingat oleh Bani Israel agar supaya mereka tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 ayat. Alhamdulillah. Berikutnya lagi itu masih menyebutkan nikmat kepada mereka. Insyaallah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Masih ada, Mbak? Belum? Hah? Belum? 2 menit katanya. Siapa yang mau bertanya? Baik, bunyi. Sudah selesai. InsyaAllah setelah adzan. Baik, kita sini lanjut pertanyaan. Ustaz, bagaimana menyikapi saudara yang ketika diingatkan tentang kebaikan, tapi malah saya dibilangi sombong dengan amalanku? Iya, ini tidak pantas ya, tidak boleh. Siapa yang mengingatkan kebaikan pada kita, alhamdulillah, bersyukur masih ada orang mengingatkan kebaikan. Nanti ada masanya. Ada orang kita pengen dinasihati, pengen kita diterimakan apa yang kita lakukan, tapi dia bilang seandainya kemarin. Sudah lambat. Sudah terlambat. Ini tidak dibolehkan, dicela di Quran. Nanti akan datang di surah Al-Baqarah ini sendiri di 206 terkait dengan yang seperti ini. Iya,
di ayat 206. Wa idza ada jenis manusia, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, dinasihat, maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa. Karena orang tidak menerima nasihat ketika dikatakan bertakwa kepada Allah, bangkit kesombongannya. Saya sudah bertakwa, perbaiki saja dirimu sendiri. Orang seperti ini akan jatuh dalam dosa. Iya, akan jatuh dalam dosa. Seharusnya kalau ada orang menasehati, alhamdulillah. Iya, kita bersyukur kepada Allah masih ada orang menasehati. Karena di antara tanda hari kiamat adalah ketika tidak ada lagi orang menasehati kita. Selama ada orang memberikan nasihat kepada kita, maka hari kiamat belum ada. Masih ada kesempatan kita untuk hidup. Dan tidak boleh kita menuduh orang dengan sombong dengan amalannya. Ada hadis di Nabi SAW. Iya, beliau katakan, inni lam u'mar an angkubba an qulubin nasi wala asyuk qabutunahum. Ini hadis bagus sekali. Saya, kata Nabi, tidak diperintahkan untuk membongkar hati manusia dan membela perut dadanya untuk dilihat isi hatinya apa, sombong atau tidak sombong ini. Enggak. Kalau ada orang nasihati, enggak usah dibilang dia sombong. Karena kita ini enggak disuruh, Nabi saja enggak diutus untuk membela dadanya orang. Makanya di Madinah ada munafik, tapi Nabi tetap hukumi muslim secara zahir. Secara zahir. Kenapa? Belum enggak diutus untuk membela dadanya orang. Ya kita juga begitu, Nabi saja enggak begitu, apalagi kita. Enggak usah kita urus hatinya orang. Ini enggak ikhlas, ini sombong. Enggak usah. Kita nilai saja zahirnya. Kita nilai saja zahirnya. Enggak usah urus isi dadanya. Karena Nabi tidak diutus untuk membela dadanya orang, melihat ini hatinya bagaimana, ikhlas atau tidak. Tidak boleh. Iya. Ini tentunya sekali lagi tidak sepantasnya. Muslim seperti itu. Anggaplah niatnya tidak bagus, itu urusannya di Allah itu. Bukan kita. Bukan kita. Wallahualam. Ustaz, bisakah saya sholat qobliyah duhur tapi belum ada? Bapak bilang tidak. Iya, ini namanya kita berfatwa dengan gerakan ya. Iya. Jawabannya bisa kalau sudah masuk waktu. Masa kita bilang tidak bisa? Adzan itu kan pengumuman masuknya waktu. Artinya kalau masuk waktu tidak dengar adzan, sudah boleh orang sholat qobliyah. Paham Pak? Gimana? Bisa atau tidak begitu? Hah? Bisa atau tidak? Iya? Masuk waktu bisa, tapi belum ada. Jadi sholat qobliyah itu tidak ada kaitannya dengan adzan. Itu terkait dengan masuknya waktu. Kapan masuk waktu duhur sudah boleh qobliyah. Iya, boleh qobliyah. Karena adzan adalah pengumuman masuknya waktu. Bukan pengumuman bolehnya sholat qobliyah. Bukan. Kalau sudah masuk waktu, sudah boleh qobliyah. Sudah boleh qobliyah. Beda kalau kita bertanya, boleh nggak saya sholat sunnah antara adzan dan iqamat? Nah, belum ada. Ya tentunya jawabannya nggak boleh. Ini yang dia tanya qobliyah. Iya, qobliyah duhur. Dibolehkan, wallahualam. Ustaz, berdosakah kita meminjamkan uang untuk pembayaran orang, untuk pembayaran angsuran di pembiayaan?
bagaimana kita menyikapinya jika yang minta tolong itu om kita? Kasih saja. Tidak berdosa. Tidak berdosa karena kan dia yang melakukan akad. Kita bantu karena om. Kita bantu karena keluarga. Iya, yang berdosa adalah yang melakukan akad itu. Kecuali dulu kita yang mengatakan, iya, transaksi makin nanti saya bantu bayar setiap bulan. Baru itu. Adapun dia sendiri akad, kemudian dia minta bantuan kita setelahnya, kita bantu karena dia adalah omnya kita. Bukan karena dia telah melakukan akad yang dengan pembiayaan tadi. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak berdosa. Bagaimana kalau pada saat sholat kita membatalkan, kita menambahkan doa setelah bacaan sholat? Di mana dulu ini? Kan begitu. Kan ada 3 ini tempat. Ada saat ruku, ada saat sujud, dan ada saat tasyahud. Kalau saat tasyahud, sepakat boleh setelah doa tasyahud. Demikian pula setelah doa sujud, sepakat boleh. Setelah doa ruku, diperselisihkan akan boleh atau tidaknya. Di antara para ulama ada yang membolehkannya, karena di antara doa bacaan ruku isinya doa. Adalah isinya apa? Doa. Di antara doa ruku, misalnya subhanakallahumma rabbana, kan ada istilahnya apa? Hah? Subhanaka, apa itu? Siapa yang hafal ini? Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Allahumma firli. Ini kan doa. Maka kata mereka, ini doa, maka boleh berdoa juga di ruku. Kalau lama ruku. Dan itu pendapat yang kuat, kan itu masuk doa. Itu masuk doa. Walaupun kalau kita hindari untuk menghindar dari perselisihan, maka kita di ruku, di sujud dan tasyahud saja. Kalau tasyahud jelas ada dalil, ruku, sujud jelas ada dalil. Jadi ini kita tambahkan kalau misalnya kita bertanyanya itu di sujud dan di tasyahud akhir, demikian pula tasyahud awal boleh. Diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi ini. Terus bagaimana jika kita sholat sunnah, tetapi bacaan surat setelah Al-Fatihah yang kita baca itu terus? Misal setiap rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Boleh. Tidak apa-apa. Pernah ada yang melakukan di zaman Nabi, sahabat. Pernah diutus pasukan kecil di zaman Nabi, maka yang diamanahkan sebagai pemimpin selalu menutup bacaannya dengan Al-Ikhlas. Pulang dari keperluan itu, sahabat mengadukannya kepada Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, selalu bertanya dulu kepada dia. Karena semua orang mengadu itu tidak bisa kita telan langsung, jangan. Iya, jangan. Perjelas dulu. Ini masalah di masa Nabi, apalagi masa kita sekarang ini. Perjelas dulu beritanya. Jangan sampai itu orang adu domba. Ya, adu domba. Jadi ini di zaman Nabi ini. Nabi tetap bertanya dulu kepada dia apa alasannya, kenapa dia lakukan. Maka orang tadi pun bilang, saya suka, saya cinta, karena di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah di surah Al-Ikhlas. Maka ketika itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi berkata kepadanya, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Poin kita adalah, dia baca surat itu terus. Dan Nabi membenarkannya. Berarti tidak apa, boleh hal tersebut dilakukan. Boleh hal tersebut dilakukan. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukum sunat anak di dokter yang berpemahaman Syiah? Sunat ini biar di dokter non muslim tidak ada masalah, kecuali kalau dia bilang saya sunat tapi dengan syarat masuk di golonganku, jangan ke dokter lain. Iya, kita sunat saja di dokter non muslim tidak ada masalahnya. Ini kan cuma potong kulit. Iya, walaupun di non muslim tidak masalah. Walaupun di non muslim tidak masalah. Apalagi yang berpemahaman
Kecuali itu tadi diharuskan. Semua yang sunat di saya harus daftar kartu anggota. Jangan. Iya, jangan. Lebih baik tidak sunat. Kalau tidak ada dokter kecuali dia, nggak usah disunat. Kan begitu. Sunat sendiri saja di rumah. Nabi Ibrahim sunat sendiri. Waktu umur 80 tahun belum potong pakai kampak. 80 tahun pakai kampak. Dulu Pak, jangan tahun pakai kampak sekarang. Iya. Dulu, umur beliau waktu itu turun pensyariatan sunat waktu umur 80 tahun. Iya, makanya boleh sunat bagi yang belum sunat. Boleh sunat dewasa. Jadi boleh kita periksa sudah sunat atau belum, baru kita potong nanti. Iya, alhamdulillah. Tapi di ahlinya supaya tidak potong sembarang. Alhamdulillah. Jadi ini tidak darurat kita lakukan di situ. Apalagi alhamdulillah banyak juga dokter. Ustaz, suami saya sudah tahu hukumnya tidak boleh membonceng yang bukan mahram. Baik, bunyi ya? Gimana ini? Sudah bunyi? Tidak jadi ya? Tidak jadi Pak ya? Alhamdulillah. Sudah bunyi. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Daripada kita sebentar masalah. Ya, berkelahi orang kalau pulang. Kita cukupkan saja. Alhamdulillah, bunyi menyelamatkan saya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.